Apa yang membuat anak dari seorang petani bisa menjadi seorang profesor, dokter, ataupun dosen? Jawaban ialah pendidikan. Apakah semua orang memiliki kesempatan yang sama? Di video ini kita akan bahas bagaimana pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial. Pendidikan dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang sangat erat sebagai mekanisme utama dalam meningkatkan status sosial individu ataupun kelompok. Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dalam hierarki sosial, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Setiap masyarakat punya lapisan atau stratifikasi berdasarkan kekayaan, pekerjaan, dan keluarga. Dalam masyarakat terbuka, seseorang dapat naik turun sesuai kemampuan dan usahanya. Sedangkan di masyarakat tertutup, perbedaan lebih sulit diubah. Misalnya seperti sistem kasta di India. Pendidikan memberikan peluang untuk naik lebih atas seperti dari seorang petani menjadi seorang dokter, pengacara, ataupun guru besar. Pendidikan bukan hanya soal belajar, membaca, dan menulis, tapi juga memberikan peluang untuk mewujudkan mimpi dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan pendidikan, seseorang dapat naik ke lapisan sosial yang lebih unggul, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan peran yang lebih dihargai di dalam masyarakat. Pendidikan memungkinkan terjadinya yang pertama perubahan status ekonomi, karena seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Yang kedua, perubahan sosial, misalnya dari anak seorang petani menjadi seorang dosen atau penjabat politik. Yang ketiga, peningkatan daya saing, baik dalam pasar lokal maupun global. Namun, terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang membuat fungsi pendidikan sebagai alat mobilitas sosial belum sepenuhnya optimal. Yang pertama, diskriminasi sosial terhadap kelompok tertentu seperti perempuan atau masyarakat adat, dan kendala seperti ekonomi dan geografis. Yang kedua, keterbatasan teknologi, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang ketiga, minimnya kualitas guru dan fasilitas belajar di daerah pedesaan. Yang keempat, kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan dianggap sebagai social elevator, yaitu sebuah sarana atau lift yang dapat mengangkat seseorang naik ke lapisan sosial yang lebih unggul. Perannya bergantung pada perspektif masing-masing mengenai proses tersebut. Yang pertama, berdasarkan teori fungsional yang dipopulerkan oleh Emile Durkheim dan Russell Parson, pendidikan menyediakan peluang yang sama bagi setiap siswa sesuai kemampuan dan prestasi masing-masing. Dengan kata lain, siapapun yang belajar lebih giat dan mampu mencapai prestasi yang lebih baik, dia juga lebih mudah naik ke posisi sosial yang lebih bagus. Misalnya mendapatkan pekerjaan yang lebih bergengsi, gaji yang lebih besar, dan hidup yang lebih sejahtera. Contoh yang tampak dari pendekatan fungsional ini dapat dilihat dari proses SNBT, yaitu sebuah sistem seleksi yang terbuka bagi siswa dari latar belakang apapun, sehingga masing-masing punya peluang yang adil untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sementara itu, teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Pierre Bourdieu justru melihat bahwa pendidikan lebih melanggengkan kekuasaan kelompok elit. Dalam perspektif ini, kalangan atas lebih unggul karena lebih punya modal budaya, dukungan, dan sumber daya belajar yang lebih lengkap, sehingga lebih mudah mencapai kesuksesan. Hal tersebut tampak misalnya pada siswa dari keluarga mampu dapat mendapatkan bimbingan belajar tambahan dan seperti dari buku, teknologi, dan jaringan yang lebih luas sehingga lebih unggul dan lebih siap bersaing. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah menyediakan program KIP kuliah, yaitu Kartu Pintar Kuliah yang memberikan beasiswa dan biaya hidup bagi siswa miskin, sehingga mereka juga mendapatkan peluang untuk melanjutkan studi. Meskipun demikian, proses implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kuota, seleksi yang kuat, dan kesesuaian jurusan yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan lapangan kerja. Untuk menciptakan perubahan yang nyata, kita semua baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat harus bekerja sama. Kita perlu memastikan bahwa akses pendidikan tidak terbatas pada mereka yang berada di kota besar atau yang berada dari keluarga mampu. Pendidikan harus menjadi hak semua orang karena hanya dengan itu kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara, kita memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk meraih impian mereka, dan pada gilirannya menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan berkembang. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari.